Di tahun 2020 ini, luas lokasi atau luas lahan yang ditanami porang itu sangat bertambah luasannya sembari ditetapkannya porang menjadi varietas mahkota oleh Bapak Presiden Jokowi di tahun 2021. Perkembangan porang di Indonesia memang sangat menggairahkan dan sempat viral di beberapa provinsi untuk menanam porang. Nah, ironi yang terjadi hari ini adalah tidak berbanding lurus dengan kesiapan pemerintah dan kesiapan pengusaha porang untuk menetapkan harga yang lebih stabil di tengah-tengah produksi porang yang terjadi di tahun 2022. Ada beberapa langkah alternatif yang bisa digunakan atau dilakukan untuk menstabilkan harga porang. Yang pertama adalah bagaimana aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa mengekspor porang harus berupa powder atau tepung itu dilonggarkan. Dilonggarkan maksudnya bahwa di tahun 2022 ini para pabrik porang itu masih boleh mengirim chip untuk mengekspor ke beberapa negara. Yang kedua adalah sembari pemerintah menerapkan aturan untuk melonggarkan pengeksporan porang ini berupa chip, diwajibkan juga kepada para pabrik porang untuk menyiapkan tahun-tahun berikutnya di tahun 2022-2023 ke depan menyiapkan hammer mill untuk merubah chip yang telah diproduksi menjadi powder atau tepung. Yang ketiganya adalah bagaimana peran aktif dari Kementerian UMKM dan Ekonomi Kreatif memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau kepada petani untuk mengolah bahan baku porang ini menjadi makanan atau berupa produk-produk yang lain yang bisa diekspor atau bisa dikonsumsi di dalam negeri. Yang keempatnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sembari para petani atau pengusaha-pengusaha di daerah juga mensosialisasikan bagaimana masyarakat mampu ataupun petani berusaha membuat chip secara rumahan. Karena ketika porang sudah berbentuk chip maka dapat disimpan lebih lama dibandingkan ketika masih berupa umbi produksi. Melakukan chip ini, mengerjakan porang atau merubah porang produksi menjadi chip ini bukan pekerjaan yang sulit. Ada beberapa teman-teman di daerah itu sudah melakukan industri rumahan yang mengeringkan irisan porang atau chip ini menjadi layak untuk dijual ke pabrik yang lebih besar. Yang kelimanya adalah bagaimana teman-teman petani itu diberikan pemahaman ketika harga porang mulai turun harganya, maka penundaan panen itu harus dilakukan. Kenapa? Karena ketika harga porang ini kita tetap berproduksi atau tetap memanen porang kita, maka yang terjadi kita tidak akan bisa mendapatkan harga yang maksimal. Porang ini semakin disimpan semakin lama maka semakin akan menghasilkan umbi yang lebih besar, katak yang lebih banyak, sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan ketika porang ini kita simpan lebih lama. Banyak negara khususnya di Asia Tenggara ini yang memproduksi porang juga sama yang dilakukan oleh petani-petani kita di Indonesia. Di antaranya ada Thailand, ada Vietnam, dan yang paling besar adalah Myanmar.
Nah, oleh karenanya kita tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan negosiasi yang lebih kuat karena ada kompetitor kita di negara-negara tetangga yang juga saat ini mendekati panen produksi. Oleh karenanya, alternatif-alternatif yang kita tawarkan ini semoga bisa menjadi pembelajaran atau sebagai manfaat bagi teman-teman agar kita dapat menstabilkan harga porang. Terkhusus untuk pemerintah di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, kami sebagai petani dan sebagai pendamping petani porang berharap banyak untuk segera melakukan terobosan agar tidak lagi petani yang menjadi korban.